Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Adrian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal responsi bab yang pertama, part yang pertama. Jangan lupa subscribe YouTube channel Pivot Solution dan follow Instagram dan TikTok Pivot Solution untuk informasi-informasi menarik lainnya. Mari kita masuk ke dalam video pembahasannya. Kita masuk ke soal nomor satu, teman-teman. Di sini ada 4 poin, ya. Yang pertama, kita akan membahas yang poin A. Ini tentang pertidaksamaan dari eh, sebuah fungsi, ya. Berarti ini poin A, kita coba cari 5 per X kecil dari 2X. Nah, untuk soal seperti ini kita hanya tinggal mengnolkan salah satu ruas dan aku biasanya mengnolkan ruas kanannya. Berarti ini jadinya 5 per X dikurang 2X kecil dari nol. Habis itu kita samakan penyebutnya jadinya di sini X, berarti di sini tetap 5, berarti di sini jadinya min 2X kuadrat kecil dari nol. Nah, habis itu apa? Habis itu kita cari atau kita boleh faktorkan ini atau kita eh, langsung menggunakan rumus ABC juga bisa. Seperti itu. Oke, kalau di sini ya, ini nggak perlu pakai rumus ABC sebenarnya. Ini bisa kita harusnya bisa difaktorin ya. Oh, bentar. Kita coba keluarkan minusnya, berarti jadinya 2X kuadrat min 5 ya per X. Ini berarti kecil dari nol. Kita kalikan negatif jadinya 2X kuadrat min 5 ya per X berarti besar dari nol. Nah, berarti kita harus cari faktor dari ini ya. Atau teman-teman boleh juga menggunakan rumus ABC untuk mencari faktornya. Berarti X1,2 ya. Berarti rumusnya masih ingat? Rumusnya adalah, kalau teman-teman masih ingat, min B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Nah, di sini B-nya berapa? B-nya 0 ya. Berarti langsung plus minus aja. Berarti akar dari 0 ya. Min 4 kali 2 dikali min 5. Nah, per ya. Di sini berarti 2 kali 2 ya. Nah, maka ini jadinya 20 ya. Eh, bukan, 40. Berarti plus minus akar dari 40, ya enggak? Berarti per 4. Berarti ini jadinya apa? Ini jadinya kalau kita jabarin ini 10/4 berarti 2 akar dari 10 ya. 2 akar 10. Benar ya? 2 akar 10 per 4 ini plus minus. Nah, berarti ini sama aja dengan X1-nya kita ambil yang positif berarti setengah akar 10 atau ya yang berikutnya adalah X2-nya itu berarti min setengah akar 10. Nah, berarti ada dua ya, ada dua di sini pembuat nolnya. Nah, sekarang apa lagi kita cari? Sekarang yang kita cari itu adalah, nah kita coba cari eh, garis bilangan. Setelah kita mendapatkan pembuat nolnya yang dari pembilang, ini penyebutnya berarti X sama dengan nol ya. Nah, masukkan ke dalam garis bilangan gitu. Nah, udah pasti nol itu di tengah ya. Dan nol itu pasti bulat kosong karena di sini nggak ada tanda sama dengan dan dia berada di penyebut. Nah, di sini ya min setengah akar 10 itu sekitar kalau akar 10 berarti lebih dari 3 ya. Berarti min 1,5-an lah ya. Berarti di sini bulat kosong juga ya karena dia tidak ada tanda sama dengan. Di sini berarti setengah akar 10. Nah, baru kita uji tandanya. Nah, di sini ya kita ambil uji, ambil X sama dengan kita ambil yang paling jauh aja min 10 mungkin biar kalian gak ragu gitu ya. Nah, min 10 masukin ke sini, berarti jadinya pasti positif pembilang ya. Penyebutnya udah pasti negatif, maka jadinya negatif. Habis itu kita ambil X sama dengan di tengah-tengah, kita ambil aja min 1.
ya. Berarti kalau kita masukin ke sini jadinya negatif, di bawahnya juga negatif. Maka hasilnya positif. Habis itu apa lagi? Habis itu X sama dengan berapa lagi? Ini berarti positif. Yang di sini kita ambil satu aja. Berarti di atasnya tetap negatif, di bawahnya pasti positif. Berarti hasilnya negatif. Jadi masukinnya ke sini ya, bentuk terakhirnya. Habis itu kita ambil misalnya X sama dengan 10 lagi gitu ya. Maka di atasnya udah pasti positif, di bawahnya juga positif. Berarti untuk himpunan penyelesaiannya mana? Karena kita butuhnya besar dari nol, berarti himpunan dari penyelesaiannya atau HP-nya itu adalah min setengah akar 10 ya sampai nol atau ya setengah akar 10 sampai tak hingga. Nah, berarti ini untuk jawabannya. Oke. Oke, ini untuk soal nomor A, kita masuk ke poin B ya. Oke, kita masuk ke poin B teman-teman di sini yaitu 1 per X min 1 kecil dari X. Nah, ini kita bisa nolkan salah satu ruas terlebih dahulu, berarti X min 1 dikurang X ya, kecil dari nol. Baru kita samakan penyebutnya yaitu X, ini satu dikurang X dikali X min 1 ya, kecil dari nol. Habis itu baru min X kuadrat, berarti ini eh, min X ya ditambah satu ya. Nah, berarti seperti ini ya. Ini X min satu. Nah, ini X min satu. Kecil dari nol. Nah, habis itu kita coba kita rapikan ini, kita keluarkan minusnya aja. Berarti X kuadrat ditambah X min satu ya. Nah, per X min satu. Berarti ini kecil dari nol ya. Berarti kecil dari nol. Nah, di sini ya, kita coba kalikan minusnya jadinya X kuadrat ditambah X dikurang satu per min satu kecil dari nol. Besar jadinya ya, karena udah dikali minus. Nah, karena ini nggak bisa dijabarkan secara langsung, maka kita harus pakai rumus ABC ya. Maka ini jadinya min B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per, ya enggak, X min satu. Nah, kok X min satu sih? 2A. Nah, berarti kalau kita ambil yang di atas, ya, berarti B-nya berapa? B-nya satu ya. Berarti min satu plus minus. Ini berarti B kuadrat, yaitu min satu kuadrat dikurang 4. A-nya berarti satu, C-nya berarti min satu ya. Nah, per 2. Karena A-nya satu. Maka ini jadinya apa? Min satu plus minus ya. Ini jadinya 4 tambah satu berarti akar 5 ya, per 2. Nah, berarti ini dia ya. Nah, sekarang karena ini min satu plus minus akar 5 ya, maka kita mendapatkan dua pembuat nolnya atau dua faktornya atau dua akarnya. Itu yang pertama, X1-nya adalah min satu plus akar 5 per 2 dan yang kedua adalah min satu minus akar 5 per 2. Seperti itu. Nah, sekarang kita harus tahu nih, akar 5 itu berapa gitu ya. Nah, kalau kita secara aproksimasi atau kita melihat pendekatan, akar 5 itu pasti lebih dekat ke akar 4 ya. Tapi dia akan jauh di akar 9 yaitu 3. Maka nilai akar 5 itu sekitar 2,2 atau 2,3 lah, seperti itu. Nah, jadi kalau mencari akar seperti itu teman-teman ya. Kalau kita nggak pakai kalkulator. Maka kalau kita bikin gas bilangan ini udah X sama dengan satu juga ya. Berarti kalau kita bikin gas bilangan, jadinya di sini ada bulat kosong semua ya. Min satu ya dikurang akar 5 per 2 ya.
Nah, akar 5 itu kan 2 lebih ya. 2 lebih dikurang satu berarti masih satu koma sekian. Bagi 2 maka dia pasti lebih dari satu. Nah, ini berarti min satu plus akar 5 per 2. Seperti itu ya. Nah, berarti ini posisinya. Baru kita uji tanda ya. Berarti kita uji, berarti kita ambil X sama dengan ya. Bentar. Ini kan dua dua lebih berarti satu satu bagi dua. Oh berarti lebih gede satunya ya. Sorry sorry. Kebalik kita ya. Berarti harusnya lebih gede satunya. Berarti sini min satu plus akar 5 per 2 ini baru satu. Karena ini kan 2 kurang satu satu kan dibagi 2 berarti 0,5-an gitu. Oke. Berarti di sini ambil X-nya dulu yang negatif, mungkin negatif 5 agak jauh aja biar kita nggak pusing-pusing menghitung nilai ini sebenarnya. Masukkan ke dalam mana fungsinya yang ini ya. Maka kalau min 5, 25 tambah dikurang 5 berarti 20 berarti pasti positif ya. Di bawahnya udah pasti negatif. Maka hasilnya adalah negatif di sini. Habis itu kita ambil X sama dengan di sini 0 aja. Karena ini kan negatif, ini positif. Maka ini jadinya negatif. Di bawahnya berarti negatif juga ya. Berarti hasilnya positif. Habis itu kita ambil yang di sini. Ya, ini kan 0,5-an tadi atau 0,6 atau 0,7 lah. Nah, kita ambil aja 0,9 biar lebih dekat dengan satu kayak gitu ya. Nah, berarti ini jadinya 0,9 berarti 8,1 ya ditambah eh bentar, 0,9 itu 0,9 berarti 81 kali 100 jadinya. Maka jadi 0,81 guys. 0,81 ditambah 0,9 berarti satu lebih. Maka ini positif di atasnya ya. Di bawahnya berarti negatif ya. Nah, jadi kalau menghitung koma-koma di kuadratin itu kayak gini aja. 0,9 itu kan 9 kali 10 kan. Kalau kita kuadratin berarti ini jadinya 81, ini jadinya 100. Nah, ini kan salah, 10 pangkat min satu ya. Berarti ini 10 pangkat min 2 jadinya. Maka jadi 0,81. Itu cara mudahnya. Oke? Oke, kita lanjutin lagi ya. eh Ambil aja di sini 2, berarti ini negatif. X sama dengan 2, berarti kalau 2 masukin di sini 4 4 berarti positif. Di bawahnya juga positif ya. Hasilnya positif. Udah, berarti HP-nya yang mana? Yang positif. Yaitu dari min satu ditambah, dikurang dulu ya. Dikurang akar 5 per 2, koma, min satu ditambah akar 5 per 2, atau satu sampai tak hingga. Udah, seperti itu jawabannya. Oke, kita masuk ke poin C, teman-teman. Nah, di poin C, ya, 5 per X kecil dari 10 per 2X ditambah satu, ya. Nah, di sini kalau kita ngomongin pertasaman, ya pertama kita harus menolkan salah satu ruasnya dulu. Itu konsep mutlak ya. Konsep maksudnya mutlak itu bukan nilai mutlak ya, tapi konsep yang pasti gitu. Nah, ini berarti 2X ditambah satu, berarti kecil dari nol. Ini tinggal kita samakan penyebutnya aja. Nah, ini jangan dikali-kalikan ya. Biarin aja seperti ini. Biar nanti kita mudah mencari faktornya. Maka ini 5 dikali 2X tambah satu dikurang 10X, ya kan? Kecil dari nol. Nah, berarti habis ini apa lagi? Habis ini kita sederhanakan bentuknya. Maka jadinya 10X ditambah 5 ya dikurang 10 per, ini nggak usah dikalikan ya. Nah, kayak gini aja. Kecil dari nol. Udah, berarti jadinya ini 10X ya. Berarti jadinya tinggal 5 per X dikali 2X tambah satu, kecil dari nol ya. Nah, habis itu apa lagi? Habis itu kita cari pembuat nolnya. Maka ini pembuat nolnya berapa? X sama dengan nol. Di sini berarti X sama dengan min setengah ya pembuat nolnya. Habis itu kita lanjutkan lagi ya. Ambil garis bilangan. Berarti di sini udah pasti
min setengah, di sini berarti nol ya. Nah, besok kita uji ya, X sama dengan berapa dulu? Kita ambil mungkin min satu, di atasnya pasti selalu positif. Ini berarti negatif dikali negatif ya, berarti positif. Habis itu kita ambil X sama dengan berapa nih? 0,5 berarti 0, min satu aja ya. Min min 0,1 gitu ya. Oke. Berarti di atasnya positif, di bawahnya berarti negatif dikali positif ya. Karena ini kan min 0,2 ditambah satu ya berarti masih positif. Berarti hasilnya negatif. Habis itu X sama dengan berapa lagi? X sama dengan satu. Maka kalau satu di atasnya positif, di bawahnya berarti positif kali positif. Maka hasilnya positif. Udah. Berarti HP-nya mana? HP-nya itu adalah yang negatif ya. Berarti min setengah, koma nol. Selesai. Oke, kita masuk ke poin D, teman-teman. Nah, kalau bentuk soalnya nomor poin D ini ya, nah ini ada trik khusus teman-teman. Jadi kalau teman-teman bertemu dengan soal-soal seperti ini, itu yang pertama kali yang teman-teman lakukan adalah pecah dulu dia. Karena yang pertama, di sini ada variabel dan di sini juga ada variabel, maka kita harus pecah ya. Atau salah satu kiri atau kanannya itu ada variabel, ya kita harus pecah. Berarti kita kerjakan ini yang pertama, terus yang di tengah ini yang kedua. Seperti itu. Ya. Nanti bahasanya itu jadi apa? Jadinya adalah 2x kecil sama dengan x min 5 per x dan ya x min 5 per x kecil dari x per 2. Nah, karena ada kata-kata dan, maka artinya apa? Himpunan penyelesaian dari sini nantinya akan diiris dengan himpunan penyelesaian dari sini. Seperti itu. Oke, kita masuk ke pembahasannya ya. Berarti kita cari dulu yang pertama. Berarti yang pertama kita masuk ya ke dalam yang pertama 2x kecil sama dengan x min 5 per x ya. Nah, ini kita samakan apa namanya? Nolkan salah satu ruas. Berarti 2x dikurang x min 5 per x ya, kecil sama dengan nol ya. Maka ini kita samakan penyebutnya. Maka ini jadinya 2x kuadrat. Ini berarti min x. Ini berarti plus 5 ya. Nah, karena min ini milik si berdua ini ya. Ini kalau kita kurung dulu biar nggak ragu. Nah, seperti itu. Jadi hati-hati dengan penulisan. Takutnya gara-gara itu salah teman-teman jadinya. Nah, sekarang ya kita masuk mencari faktornya. Ini kan agak susah ya mencari faktornya ya. Karena ini 10, 10 itu 2,5 berarti nggak ada juga. Maka kita coba pakai rumus ABC ya. X1,2. Berarti min B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC. Berarti per 2A ya. Maka ini jadinya min min satu berarti satu jadinya. Plus minus akar dari B kuadratnya berarti min satu dikuadratkan dikurang 4 dikali 2 dikali 5. Nah, per 2 kali 2. Nah, di sini teman-teman ya, kalau kita lihat ya, akar dari berarti ini jadinya apa? Ini jadinya eh 1 dikurang 40, maka min 39, ya enggak? Nah, karena akarnya itu minus, di dalam akarnya itu minus atau diskriminannya itu ya. Diskriminan itu yang mana? Yang B kuadrat kurang 4AC ini kecil dari nol ya. Maka ini adalah tidak memiliki akar atau namanya definite ya. Nah, dan di sini karena A-nya itu besar dari nol, maka ini dinamakan dengan definite positif. Nah, definite positif itu apa? Definite positif itu adalah berapapun nilai X yang kita masukkan nantinya ke dalam fungsi ini, ya, fungsi yang ini ya, berarti pembilangnya ya, maka dia selalu bernilai positif.
Nah, ada juga namanya definite negatif. Itu ketika apa? Ketika diskriminannya kecil dari nol juga, tapi A-nya kecil dari nol juga. Maka ini namanya definite was negatif. Nah, definite negatif itu apa? Nanti berapapun X yang kita masukkan, pasti nilainya negatif. Oke, berarti pembilangnya itu tidak memiliki akar, teman-teman. Ya, maka kita tinggal langsung uji aja. Berarti yang mempunyai pembuat nolnya cuma di penyebutnya, ya. Maka ini nol bulat kosong ya, karena dia penyebut meskipun ada tanda sama dengan. Baru kita uji, ya. X sama dengan, kita ambil min satu aja, berarti di atasnya selalu positif, di bawahnya berarti negatif. Habis itu X sama dengan satu, berarti di atasnya positif, di bawahnya juga positif. Nah, maka jadinya apa? Jadi HP-nya itu adalah, ya, karena kita butuhnya yang negatif, jadinya minta hingga sampai nol. Kayak gitu. Udah, seperti itu aja. Itu untuk HP yang pertama ya. Ingat, ini kita cari HP dua kali. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke HP yang kedua, teman-teman. Nah, untuk HP yang kedua, ya, berarti yang kedua adalah X min 5 per X kecil dari X per 2. Ini kita nolkan salah satu dua, jadinya X min 5 per X dikurang X per 2 kecil dari nol. Samakan penyebutnya jadinya 2X. Berarti ini jadinya 2 dikali X min 5 dikurang X kuadrat jadinya ya. Berarti ini 0. Ini jadinya 2X dikurang 10 dikurang X kuadrat kecil dari nol. Ini per 2X. Nah, ini boleh kita rapikan dulu biar nggak pusing-pusing banget. X kuadrat ditambah 2X dikurang 10 per 2X. Nah, berarti ini kecil dari nol. Sekarang kita tentukan, ini kayaknya kita menggunakan rumus ABC lagi ya. Berarti X1,2 ya untuk yang ini. Mungkin kalau biar rapinya kita bikin X kuadrat ditambah 2X dikurang 10 sama dengan nol. Maka kita pakai X1,2 ya. Min B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per ya 2A. Nah, maka ini jadinya min B plus minus, berarti di sini akar dari B kuadrat berarti 4 ya. Ini berarti 2 ya. 4 dikurang 4 dikali min satu dikali min 10. Nah, berarti 2A ya. Oh, rupanya di sini ya. Oh, ini berarti min satu ya. Berarti di sini rupanya akarnya ya plus minus akar dari ini kan min 40 tambah 4 berarti min 36 per min 2. Nah, seperti ini kan. Berarti akarnya juga atau diskriminannya itu juga kecil dari nol, teman-teman. Tapi di sini ya A-nya itu kecil dari nol juga. Artinya ini definite negatif. Nah, karena dia definite negatif, berapapun nilai X yang kita masukkan ke dalam fungsinya, itu dia menjadi negatif. Ya, udah, baru kita karena di bawahnya itu pembuatnya nol, ya X yang bisa membuatnya nol itu adalah X sama dengan nol, maka tinggal nol aja di bawahnya. Ya, kita uji X sama dengan min satu, maka di atasnya negatif, di bawahnya berarti juga negatif ya, karena kita masukin min satu, maka ini positif. Habis itu X sama dengan berapa lagi? X sama dengan satu, berarti di atasnya negatif, di bawahnya positif. Maka hasilnya negatif. Karena kita butuhnya yang negatif, maka HP2 itu adalah nol sampai tak hingga. Maka HP untuk keseluruhannya adalah HP1 diiris dengan HP2. Ya. HP satunya apa tadi? HP satunya minta hingga sampai nol diiris dengan nol sampai tak hingga. Ya, benar ya? Nah, berarti kalau dia seperti ini irisannya apa? Nggak ada. Berarti himpunan kosong untuk irisannya, teman-teman. Ya. Jadi untuk soal ini irisannya adalah himpunan
kosong. Oke, kita masuk ke soal nomor 2 ya. Ini lumayan mudah harus ya. Ya. Yang pertama, hampir mirip-mirip kayak soal-soal tadi juga. Ya. 2x min 8 per x min 2 kecil sama dengan min 2. Ini kita seperti tadi. Berarti kita nolkan salah satu ruas dulu. Berarti x min 2 min. Berarti jadinya plus 2 jadinya ya. Kecil dari nol. Samakan penyebut berarti x min 2. Berarti 2x min 8 ditambah 2 dikali x min 2 ya. Besar sama dengan nol. Maka ini jadinya 2x min 8 ditambah 2x dikurang 4 ya. Per x min 2. Besar sama dengan nol. Maka ini jadinya apa? Jadinya adalah min 12. Bukan. Ini berarti 4x ya dikurang 12 per x min 2. Ini berarti besar sama dengan nol. Nah, ini pembuat nolnya apa? 4x min 12 sama dengan nol. Berarti x-nya berapa? 3 ya. Dan ini x min 2 sama dengan nol. Berarti x-nya sama dengan 2. Udah, berarti jadinya eh di sini ada 2, di sini tiganya penuh ya. Nah, berarti kita ambil uji ya. X sama dengan berapa nih? Sama dengan nol. Berarti kalau sama dengan nol, ini jadinya masukin ke sini berarti negatif dikali per ya negatif ya. Berarti hasilnya positif. Berarti di sini X sama dengan 2,5, maka ini negatif udah pasti, per di bawahnya pasti positif. Maka hasilnya negatif. Habis itu ambil X sama dengan 4, di atasnya udah pasti positif, di bawahnya juga positif. Maka hasilnya positif. Maka HP-nya yang mana? Oh, HP-nya berarti minta hingga sampai 2 atau 3 sampai tak hingga. Udah, seperti itu. Berarti ini untuk jawaban untuk poin A. Oke? Nah, kita masuk ke poin B, teman-teman. Ya, yaitu 2 per X kecil sama dengan 3 min X. Ya, ini kita samakan penyebut lagi, berarti 2 per X dikurang 3 min X. Ya, kecil sama dengan nol. Berarti penyebutnya X. Ini berarti 2 dikurang 3. Bukan. X dikali 3 X. Ya, kecil sama dengan nol ya. Maka ini jadinya 2 dikurang 3x ditambah x kuadrat ya. Per x kecil sama dengan nol. Nah, ini kita rapikan dulu. X kuadrat dikurang 3x ditambah 2 per x kecil sama dengan nol. Nah, di sini kan bisa kita jabarin ya. X min 1, X min 2 ya. Per x. Nah, udah. Berarti ini pembuat nolnya apa aja? Ada 3 kan? Ada X sama dengan 1, ada X sama dengan 2, ada X sama dengan nol ya. Maka kita buat di sini guys bilangan. 1 sama 2 bulat penuh karena dia tanda sama dengan ya. Maka di sini nolnya bulat kosong karena dia penyebut. Ini 1, ini 2. Nah, baru kita uji tanda. X sama dengan min 1. Maka ini jadinya negatif. Ini jadinya negatif. Per di bawahnya juga negatif. Maka negatif. Habis itu X sama dengan 0,5, maka di sini negatif, di sini negatif, di sini positif. Berarti hasilnya positif. Habis itu X sama dengan berapa lagi? 1,5, maka di sini positif, X min 2 berarti jadinya negatif, di bawahnya juga positif. Maka hasilnya negatif. Habis itu X sama dengan 3 ya. Maka selalu positif semuanya ya. Kalau kita masukin ya. Maka dia positif. Maka jadinya positif. Udah, maka di sini HP-nya apa? HP-nya adalah minta hingga sampai nol atau 1 sampai 2. Karena kita ngambil yang negatif.
Oke, kita masuk ke poin C ya, teman-teman. Ya, ini sebenarnya sama aja kayak tadi. 1/X kecil dari X min 2 kecil sama dengan 5X tambah 1. Nah, di sini karena bentuknya kayak gini lagi, maka kita pecah lagi ya. Berarti yang pertama adalah 1/X kecil dari X min 2 ya. Maka ini kita nolkan salah satu ruas, berarti 1/X dikurang X min 2. Samakan penyebutnya, maka jadinya satu dikurang, ini aku langsungin aja ya. Berarti X kuadrat, X dikali min X dikali min 2 berarti plus 2X. Kecil dari nol ya. Aman ya. Nah, berarti sekarang kita coba rapikan lagi ya. Berarti jadinya ini min X kuadrat ditambah 2X ditambah satu ya. Per X kecil dari nol. Ini kita keluarkan aja minusnya biar lebih enak kita jabarinnya. Dikurang satu ya. Per X kecil dari nol. Maka ini jadinya X kuadrat dikurang 2X dikurang satu per X kecil dari nol. Besar jadinya ya, karena kita kali negatif. Nah, baru kita cari ya, kita cari untuk pembuat nolnya atau faktor-faktornya. Yang pertama kita mulai dari X kuadrat min 2X dikurang satu ya, sama dengan nol. Maka ini pakai rumus ABC aja. Maka jadinya min B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A ya. Nah, berarti di sini jadinya B-nya karena min 2 jadinya di sini 2 plus minus akar dari min 2 dikuadratin 4 dikurang ya. 4 dikali 1 dikali min satu. Oh, berarti ada apanya ya? Berarti ini jadinya 2 kali satu. Berarti ini jadinya 2 plus minus ini berarti jadinya akar 8 ya. Per 2. Nah, akar 8 itu kan sama aja dengan 2 akar 2 bagi 2. Maka jadinya satu plus minus akar 2 ya. Nah, sama-sama dibagi 2. Nah, maka X1, X2-nya apa? X1-nya adalah satu tambah akar 2, X2-nya adalah satu kurang akar 2. Nah, yang di bawahnya berarti ini X sama dengan nol. Kita masukkan ke dalam garis bilangan, maka di sini akar 2 itu 1 koma lebih ya. Maka satu dikurang akar 2 tuh di sini nol, berarti di sini adalah satu ditambah akar 2. Nah, baru kita uji sekarang ya. Kita uji, ambil X-nya sama dengan berapa? Ambil min satu aja. Ini kan satu kurang akar 2 itu sekitar 1,4 ya. Berarti 0, min 0,4 ambil aja min satu ya kan. Maka ini jadinya min satu satu plus, berarti plus jadinya ya. Per di bawahnya negatif. Maka hasilnya negatif. Yang di sini berarti kita ambil min 0,1 aja biar mudah. Maka jadinya min 0,001 ini berarti pasti negatif ya. Karena ini kan lebih gede nih, min satu ini gede banget. Per di bawahnya juga negatif. Maka hasilnya positif. Habis itu X sama dengan di sini ambil satu aja ya. Maka satu kurang 2 berarti negatif ya. Di bawahnya positif. Maka hasilnya negatif. Besok kita ambil X sama dengan 3 mungkin. Maka di atasnya itu 3, 3 kuadrat berarti positif ya. Di bawahnya juga positif. Maka hasilnya positif. Udah, berarti HP-nya ya, HP1 berarti ya. HP1 itu adalah minta hingga sampai, besar ya, sorry. Berarti 1 dikurang akar 2 sampai nol atau ya satu tambah akar 2 sampai tak hingga. Nah, ini untuk HP satunya. Karena kita ambil yang positif. Nah, sekarang kita ambil HP 2-nya, teman-teman. Ya. HP 2-nya gimana? Nah, untuk HP 2-nya, itu berarti kita
ambil yang sepenggal lainnya, yaitu adalah X dikurang 2 ya, kecil sama dengan 5X tambah satu ya. Berarti ini mudah banget ya. Ini jadinya min 4X, ya pindahkan X-nya di ruas kiri, yang konstanta pindah di ruas kanan. Maka X-nya eh, besar sama dengan min 3/4 jadinya ya. Berarti ini adalah HP2 teman-teman. Ya, HP2 berarti jadinya apa? Min 3/4 sampai tak hingga. Udah, berarti HP1 ya, HP1. HP kita iris jadinya HP1 diiris dengan HP2. HP1 tadi apa? HP1 adalah 1 min akar 2 ya sampai 0, atau ya ini kita kurung kurawal aja, atau 1 tambah akar 2 sampai tak hingga kita iris dengan min 3/4 sampai tak hingga. Nah, kalau kita buat gambarnya ya di sini aja. Berarti eh, satu dikurang akar 2 tuh di sini, 0 kita anggap di sini. Nah, ini kita garis. Berarti di sini 1 tambah akar 2 berarti ke sini ya. Nah, yang min 3/4 itu, dia itu kan min 0,75 ya. Sedangkan ini adalah min 0,4 kemungkinan. Maka kita letakkan di belakangnya ya. Jadi kita harus tahu posisinya juga teman-teman. Nah, berarti ini besar ke sini ya. Berarti ini jadinya yang diarsir 2 kali yang mana kalau dia irisan? Maka ada jawabannya adalah 1 dikurang akar 2 sampai 0 ya. Atau 1 ditambah akar 2 sampai tak hingga. Jadi itu juga irisannya. Oke? Jadi ini untuk poin nomor C. Mungkin ini dulu untuk part yang pertama, responsi bab pertama, dan sampai jumpa di part yang kedua. Jangan lupa subscribe YouTube channel Pivot Solution dan follow Instagram, TikTok dari Pivot Solution untuk info-info menarik berikutnya. Mungkin itu dulu pembahasannya. Stay smart and see you soon. Bye bye teman-teman.